Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di Matius pasal yang ke-6. Ada beberapa perikop yang penting yang kita bisa pelajari sama-sama di pasal yang ke-6 ini, yaitu tentang bagaimana memberi sedekah, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana mengumpulkan harta, lalu kemudian hal tentang kekhawatiran. Ini adalah teks-teks yang penting sekali dan aplikatif dalam hidup kita semuanya. Karena banyak yang mesti dibahas dan waktu kita membahas mungkin sangat terbatas, jadi izinkan saya untuk membahas di perikop yang pertama saja, yaitu tentang memberi sedekah. Hal memberi sedekah itu merupakan perintah Tuhan. Jadi Tuhan selalu membangun sebuah konektivitas, sebuah relasi itu harus terhubung antara vertikal dan horizontal. Kita harus punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, dan itu terlihat bagaimana kita punya hubungan yang sehat dengan sesama. Jangan pernah kita katakan kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci sesamanya. Jangan katakan kita bermurah hati untuk Tuhan tetapi kita menutup untuk sesama. Itu adalah sebuah kebohongan dan kemunafikan. Karena firman Tuhan berkata, kepada manusia yang terlihat saja kita tidak melakukan, bagaimana mungkin kita bisa melakukannya untuk Tuhan yang tidak terlihat. Di sini ada relasi yang mesti kita jaga. Kita boleh rohani dalam arti kita beribadah, kita berdoa, kita membaca firman, bahkan kita melayani. Bahkan mungkin beberapa di antara kita adalah pelayan Tuhan yang seringkali berkhotbah. Nah, namun kita mesti harus perhatikan apakah itu sejalan dengan relasi kita dengan sesama. Kita memberi persembahan di gereja itu adalah hal yang baik. Namun apakah kita juga mudah tergerak dengan belas kasihan, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Mari kita belajar sama-sama tentang kita mengasihi sesama dengan cara memberi sedekah kepada mereka. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang sedekah di sini, kita mesti juga harus berhikmat. Memberi sedekah bisa dianggap kita ini orang yang sosial, orang yang suka menolong. Tetapi lihat, orang yang suka memberi tidak sama dengan orang yang mudah dimanfaatkan. Itu dua hal yang berbeda. Jadilah murah hati, tetapi jangan pernah jadi orang yang murah hati karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai kita tulus dan ketulusan kita dimanfaatkan oleh ular, oleh mereka yang cerdik dan menipu kita. Bedakan dengan hal itu. Berilah kepada orang-orang yang memang butuh pertolongan kita, bukan memanfaatkan kita. Dan saya percaya kalau kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, Tuhan seringkali tuntun kita dipertemukan dengan orang-orang yang butuh kita tolong, dan hati kita tergerak dengan belas kasihan. Itu momen paling tepat untuk kita memberi kepadanya. Dan jangan tunda-tunda lagi, sebab ketika kita menundanya, bahkan kita mengeraskan hati untuk tidak melakukannya, kesempatan itu tidak akan datang dua kali, dan kita kehilangan momen penting, momen berharga dalam hidup kita. Hal memberi, hal murah hati, hal menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu Yesus juga mengajarkannya secara detail. Ketika kita memberi, hendaknya kita melakukannya secara tersembunyi. Yesus berkata, tetapi jika memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini menggambarkan bahkan orang-orang terdekat kita pun jangan sampai tahu. Artinya jangan umumkan bahwa kita murah hati. Jangan umumkan bahwa kita memberi ini, memberi itu. Jangan umumkan bahwa kita ini orang sosial yang suka menolong. Nanti awalnya baik kita murah hati dan memberi, tapi ujung-ujungnya kita akan melenceng hati dan motivasi kita. Awalnya kita memberi karena memang tergerak dengan belas kasihan. Nanti begitu pujian datang, begitu orang memberikan stempel kita ini orang yang paling dermawan, orang yang paling sosial, orang yang paling murah hati,
ujung-ujungnya kita bisa memberi namun atas dasar kesombongan. Kita memberi atas dasar nama baik, bukan lagi memberi karena mengasihi. Dan itu berbahaya sekali buat kita semuanya. Memberi tanpa orang lain harus tahu. Bahkan kadangkala adalah indah kalau kita memberi dan orang yang kita beri tidak tahu bahwa kita sudah memberi. Itu indah. Percayalah, itu indah dan indah sekali. Di dalam banyak kesempatan, seringkali kita bisa melakukan hal itu. Cuma masalahnya adalah kita memberi inginnya orang itu minimal tahu bahwa kita sudah memberi. Ya kadangkala kalau memang tidak ada pilihan yang lain, tidak ada cara yang lain, tidak apa orang itu tahu bahwa kita menolongnya, bahwa kita memberinya. Namun kalau ada kesempatan kita memberi tanpa orang itu tahu bahwa kita sudah melakukannya buat dia, itu dampaknya luar biasa. Percayalah, orang yang Anda beri karena tidak tahu siapa yang memberi dia hanya akan menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa, untuk malaikat-Mu yang luar biasa. Dia akan menjadi sangat berterima kasih kepada Tuhan karena berkat itu pasti datang daripada Tuhan sendiri. Jadi saudaraku, dalam hal memberi pun Yesus mengajar kita supaya memberi yang harusnya menjadi hal yang baik. Jangan sampai memberi justru mendatangkan celaka bagi kita sendiri. Dan Alkitab juga menulis kalau kita memberi dengan kita mengumumkan, mempublikasikan, menceritakan kemana-mana, upah kita berhenti di situ. Upah kita ya hanya sebatas mendapatkan nama baik saja. Karena Alkitab menulis sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu saja. Upahnya buat kita apa? Ya kita dikenal sebagai orang yang murah hati dan orang yang baik. Tetapi jika kita memberi dengan sembunyi-sembunyi, tidak pakai nama, orang tidak tahu bahkan kita memberi, maka Alkitab menulis Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, aku sudah banyak memberi, kenapa tidak kunjung menuai? Jangan-jangan kita memberi atas dasar nama baik saja, cari popularitas saja. Itu upah kita. Tapi kalau kita memberi dengan tersembunyi, Bapa yang akan membalasnya, Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita.